wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Nurul Iman yang dimuliakan Allah, Amin. jamaah Majlis Ta'lim Darussalam dan jamaah Majlis Ta'lim Al-Mansuriyah yang mudah-mudahan setiap langkah kakinya mau hadir di majlis-majlis ilmu akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dan bersyukurlah ibu-ibu yang bisa hadir pada pagi hari ini, karena ternyata orang-orang yang diseru untuk hadir di majlis-majlis ilmu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan kehendak Allah, tidak akan mungkin ibu-ibu bisa hadir di majlis ini, karena semuanya itu atas kehendak Allah. Jadi bersyukurlah dan beruntunglah orang-orang yang hadir di majlis-majlis ilmu. Kenapa? Karena akan diberikan pahala haji. Ibu yang duduk di majlis ilmu tidak ada maksud lain gua mau ngaji, ibu dapat pahala haji. Bahkan makhluk-makhluk Tuhan yang sering saya sampaikan di langit, yang di atas bumi, yang di dasar laut, semuanya beristighfar memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Enak enggak tuh? Enak, duduk doang, ya kan? Dengerin. Setelah itu amalkan. Terakhirnya jangan cuma dengerin, lu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tadi ngaji pelajarannya apa? Ledau. Lo cuma yang penting hadir aja udah. Bahkan kalau kayak Ustadz Tile bilang, lu jider aja dah. Tahu jider? Ngaji sambil nyendernya dapat pahala. Udah datang ke majlis taklim, majlis ilmu, daripada di rumah bengong, lohong, paling orientasi pemikirannya jikalau andai kata umpama misalnya banyak duit, nah, ya kan, padahal yang namanya uang, Bu, siapa yang pernah cukup sama uang? Tidak. Siapa yang pernah cukup dengan duit? Kagak. Biar udah kaya banget, jangankan kelas kita, kelas korun itu sudah super kaya, bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran, biar kaya banget tuh korun, tetap aja masih kurang. Ketika ditanya, andai kata semuanya berisikan emas murni, puas? Tidak. Lau anna li ibni adam wadiyani min dahabin labtaqallahu masalisan wala yamla'u zawbabna adam illa turab. Andai kata manusia diberikan dua buah ladang seluruhnya berisikan emas murni, puaskah mereka? Tidak. Dia akan berandai-andai mencari emas yang ketiga. Makanya ketika yang sudah ada, syukuri, karena memang inilah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu terasa kalau kita mensyukurinya. Dan juga jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena takaran kita berbeda. Udah sering saya sampaikan, berbeda. Ajal berbeda enggak? Nah, kalau kita mati bareng kompak tuh, sama namanya ya. Kan ajal berbeda-beda. Ada yang mati, ada yang sakit, betul nggak? Ada yang lahir, ada yang pergi, terus begitu berganti. Dan semua itu berbeda-beda. Makanya kenapa kita harus iri kepada orang lain? Biar itu uang di depan kita miliaran kalau bukan uang kita, ya enggak? Tuh. Yang enak sama kata Jalin Engkep tukang parkir, mobil banyak datang nih, enggak ribut dia. Begitu satu-satu mobil diambilin,
Lah nggak marah? Nggak kehilangan. Ya kan? Hidup itu seperti itu sebenarnya, enak itu, ikhlas. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada kajian kita lanjutan bulan yang lalu. Apa itu? Masih sekitar jenazah, masih sekitar kita menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit termasuk adab dan etika dalam Islam. Seorang muslim menjenguk orang sakit dan menengok keadaannya. Hal ini untuk menghibur orang yang sakit dan memenuhi haknya. Abu Musa al-Ash'ari menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW at'imul ja'i'au wa'udul marido wa bukul aniyah. Berikanlah makanan orang yang lapar, jenguklah orang sakit, dan bebaskan orang yang menderita atau orang dalam tawanan. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan menjenguk orang sakit diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil-manggil, berbahagialah kamu dan sungguh baik langkahmu, dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Menempati sebuah rumah di surga. Bahkan ketika ibu menengok di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan ibu sampai sore hari. Yang menengok sore hari 70.000 malaikat mendoakan sampai besok pagi. Tuh, enak ya. Makanya supaya kita ini luar biasa Islam kalau ngatur ya. Sampai demikian besarnya pahala menjenguk orang sakit. Ini kadang-kadang kita malas. Siapa yang sakit? Soal gimana gitu. Dia juga jarang ngomong orang. Kita kan kadang-kadang hitung-hitungan. Dia lagi kita sakit, keluarga kita gak ada yang mau pisan. Iya kan? Nah, karena dia sakit, biarin dah. Mudah-mudahan modal kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kita mengucap begitu. Ya Bu ya. Islam tidak menganjurkan. Kita doakan, karena pada dasarnya doa yang kita sampaikan, kita mohonkan kepada Allah akan kembali kepada. Jadi kalau ibu menyumpahin orang lain, sama dengan ibu menyumpahin diri sendiri. Ya enggak? Menyumpahin diri sendiri, jangan suka nyumpahin. Lemes banget tuh mulut, nyumpahin mulu ya. Jengkel sedikit nyumpahin. Aduh. Jengkel sedikit nyumpahin. Cobalah Bu. Kun basasan wala takun gidbanan. Jadikanlah kita punya wajah nih yang kira-kira enak dipandang. Ya kan? Sehingga orang tidak mengira kita sulit, nggak punya uang, nggak ngira. Dianggapnya ada baik ya. Padahal nama manusia nggak selamanya begitu. Ada aja yang lagi dompetnya orang ada pisan. Benar. Itu begitulah hidup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi adab menjenguk orang sakit. Bu, dengerin ya. Ibu akan mendapat ganjaran pahala yang besar, bahkan malaikat menyeru kepada orang yang menjenguk, dan dalam hadis Ibnu Majah dia ditempatkan di surga. Itu yang jenguk tuh. Ibu yang dirahmati Allah. Dari Sauban dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang muslim itu jika dia menjenguk saudaranya yang muslim, maka dia masih tetap berada dalam kurvah surga sampai dia kembali. Dikatakan, apakah kurvah itu ya Rasul? Beliau menjawab, memetik buah-buahan di surga. Enak. Tapi mentang-mentang begitu, itu jangan lama-lama, orang lagi sakit kita menjenguk, lama banget rumah sakit. Nggak boleh nih, adab lagi ini ya. Apa jangan sampai kita menyulitkan orang yang lagi sakit. Namanya kita menjenguk, paling tidak kita yang menghiburnya, membawa makan makanan ala kadarnya, atau mendoakan orang yang sakit itu dengan doa-doa yang masyhur dari Rasulullah. Ya Bu ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ibu doang, bapaknya lupa ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada di antara kita yang punya anggapan seperti ini.
Kan sebenarnya juga orang yang sedang sakit kan dia sedang dikena musibah oleh Allah, dikenain musibah oleh Allah. Nah kemudian kita minta doa sama dia, karena dia lagi dosanya lagi diampuni oleh Allah. Orang sakit kalau sabar begitu tuh, jangan sakit bujangit mulu, bujangit. Orang sini ngerti nggak bujangit ya? Keluh kesah. Sabari itu, insya Allah kita akan dapat pahala, karena sakit pada dasarnya menggugurkan dosa. Nah, lalu kita minta doa juga katanya sama yang sakit. Bagaimana? Yang sakit Pak Ustadz, saya bingung, saya nggak bisa baca doa. Bagaimana kita? Yang sakit nih, yang jenguk doain, yang amin, sebelah angkat tangan setelah baca Fatihah dan lain-lain. Kemudian kan yang didatangi itu dia harus baca doa, betul nggak? Baca doa, apa doanya sama seperti kita? Orang kan nggak sama, ya kan? Orang nggak sama, maka apakah dia itu baca apal doa? Wallahu a'lam bishawab. Udah aja ketika selesai baca doa, mungkin ada yang datang ibu-ibu 5 orang datang berdoa, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, bla 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 bla. Terus ibu berdoa, terima kasih ya Bu, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ibu, ya kan, dengan pahala yang berlipat ganda. Itu udah masuk doa, nggak usah lagi kita berdoa lagi begini, nggak usah. Itu pengertiannya ya, segampangnya. Jangan beranggapan agama ini mau beban kan, kok nggak bisa baca doa, kan doa apa yang gue baca? Setelah orang doain kita, balas aja dengan ucapan seperti tadi. Terima kasih ibu-ibu atas doanya, semoga Allah akan membalas kebaikan ibu-ibu ya dengan pahala yang berlipat ganda. Itu pun juga udah masuk kategori mendoakan. Paham ya Bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adab-adab menjenguk orang sakit sudah seperti itu. Bahkan Rasulullah disukai bagi orang menjenguk untuk mendoakan kesembuhan dan kesehatan bagi orang yang sakit, menasihatinya untuk sabar dan bertahan, mengatakan perkataan-perkataan yang baik, lagi menenteramkan jiwanya, yang enak ngomongnya ke rumah sakit. Jangan-jangan begitu ngomong sakit langsung aja, kemarin tangga gue yang begini nih, modal tuh. Ya jaga, kemarin tangga gue begini. Ya kan, yang kagak sakit lagi yang meninggal, ya enggak? Kalau masalah mati mah jangan diucap. Kemarin nih sakit begini nih, waduh bahaya nih. Waduh, jangan begitu. Tetap kita doakan yang terbaik, karena intinya doa apapun yang kita sampaikan, yang kita mohonkan pada prinsipnya kembali kepada kita. Hati-hati loh. Kalau ibu nyumpahin orang, berarti ibu nyumpahin diri sendiri. Ibu yang dirahmati Allah, wanita menjenguk laki-laki, boleh enggak menjenguk laki-laki? Al-Imam Bukhari dalam kitabnya menyebutkan bab wanita menjenguk kaum laki-laki. Ummu Darda menjenguk seorang laki-laki ahli masjid dari kalangan Ansor. Aisyah meriwayatkan bahwa dia berkata, ketika Rasulullah tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal tertimpa sakit. Maka aku menjenguk keduanya dan berkata, wahai ayahanda, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Jadi kaum wanita boleh menjenguk laki-laki yang sakit dengan tetap menjaga adab-adab Islami. Ya, dengan adab boleh menjenguk, walaupun dia laki-laki. Menjenguk orang sakit mata, dari Zaid bin Arqam, dia berkata, Rasulullah menjengukku ketika aku sakit mata. Sakit mata jadi jenguk, sakit mata dijenguk. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Lah kalau sakit matanya ini, apa kadang-kadang, wah hati-hati nih, jangan dijenguk, ya kan, diasingkan ya. Ya paling tidak kita berdoa lah untuk dia. Tuh, kalau jangan. Kan kadang-kadang kalau kita ke rumah sakit ada ruangan-ruangan khusus yang tidak boleh dijenguk oleh keluarganya, karena itu pasien lagi dalam apa namanya, isolasi ya, nggak boleh dijenguk. Ya sudah, kalau memang peraturannya begitu, tapi paling tidak si pasien tahu kita datang.
Kalau paling tidak bentaran aja menampakkan diri, berdoa, udah selesai. Jangan berjam-jam di rumah sakit, ngobrol, bercanda, tertawa dan sebagainya. Ya Bu, orang-orang lagi sedang coba deh Bu, ibu rasain deh, ibu amati kira-kira di rumah sakit, manapun rumah sakitnya, ada ke orang yang tawa terbahak-bahak di rumah sakit? Nggak ada, apalagi dengan keluarga yang sakit, nggak ada. Ya, yang pengen tertawa kayak ditahan, ya, ditahan kan, tahan gua kuat, akhirnya keluar ke bawah. Ya kan, nggak kuat nahannya. Jadi ibu-ibu, begitu adab kita menyuruh orang sakit, setelah kita ini berdoa jangan lama-lama, ya Bu ya. Masalah penyakit mas sebenarnya kita tidak tahu. Masalah menular itu kan syariat-syariat dari kajian dokter. Jangan didatengin nih kalau nyakit begini nih, ya kan? Jangan datengin, jangan dijenguk. Islam mengajar kamu boleh aja dijenguk, tapi dengan catatan kita harus tahu batasan. Muslim menjenguk orang kafir, tidak apa-apa seorang muslim menjenguk orang kafir yang sakit. Al-Bukhari menulis bab menjenguk orang musyrik nih. Jadi kalau orang kafir, kita tahu nih dia orang bukan agama kita, Nasrani, boleh dia dijenguk? Boleh. Karena prinsipnya kemanusiaan sesama manusianya, bukan bicara agama di situ, gitu. Paham nggak? Anas meriwayatkan bahwa seorang pelayan Yahudi dulunya pernah menjadi pembantu Rasul. Pelayan Yahudi, artinya orang non-Muslim kan, menjadi pembantu Rasul. Suatu saat dia mengalami sakit, maka Rasulullah SAW datang menjenguknya dan berkata, masuklah kamu ke dalam Islam. Maka dia masuk Islam. Said Musayyib meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata ketika Abu Thalib sakit menjelang wafat, Rasulullah menjenguknya. Jadi siapa tahu ketika dia orang bukan agama Islam kita jenguk, orang Islam baik banget ya, Masya Allah, gua sakit dijenguk. Siapa tahu ketika itu hidayah datang kepada dia, kalau gitu gua masuk Islam aja dah, ya gitu kan. Siapa tahu. Contoh lain banyak. Ketika Rasul mau sholat di Masjid Nabawi, itu ketika itu tiap hari jalan dong, subuh berangkat itu orang Yahudi saking bencinya kepada Nabi, setiap jalan ambil taruhin kotoran pinggirannya, ntar taruhin apa, diludahin, ntar diapain. Udah pernah dengar cerita ini ya? Udah pernah. Begitu enggak diludahin, Nabi nanya, lah langganan gua kemana nih yang biasa ngeludahin, yang biasa suka ngasih ngelemparin kotoran? Nggak ada. Begitu kita tengok sakit, iya ya Rasul. Oh sakit, Rasul duluan yang menjenguk orang itu. Ketika Rasul menjenguk itu, luar biasa akhlak Rasulullah. Gua ludahin, ya kan? Gua lepet-lepetin kotoran. Begitu gua sakit, dia yang paling dulu. Dengan itu langsung orang itu, ya Allah, ya Rasul, mulai saat ini aku masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita biasa kalau kita gimana kita? Wah, mampus lu, rasain lu. Nah, jangan, sekarang udah ngaji, jangan begitu ya Bu ya. Jangan sekali-kali sumpah serapah kepada siapa saja, jangan. Karena pada hakikatnya itu akan kembali kepada kita. Ya Bu, paling tidak doa pun juga akan kembali kepada kita. Iya, boro-boro kan gitu ya. Jangan, biar orang itu benci sekalipun kita doain. Karena doa pada hakikatnya kembali kepada kita. Kalau lantaran kita doain dia, Allah memberikan hidayah kepada orang itu, siapa yang sanggup menghalangi? Ketika orang itu masuk Islam mengikuti kita, kita dapat pahala seperti bersedekah apapun yang kita miliki yang bagus-bagus. Sebenarnya banyak tata cara kita mendapatkan pahala yang besar kalau kita tahu ilmunya. Dari mana ceritanya? Firman Allah dalam hadis qudsi, fa wallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri ni'am.
Demi Allah, kata Rasulullah. Ini ada diskusi sebenarnya. Kalau diskusi itu firman Allah yang lapat redaksinya dari Rasulullah. Kepada siapa? Waktu itu kenapa Nabi Ayub? Nabi Ayub pun pernah sakit. Ya, dimakanin apa namanya? Belatung. Saking sabarnya, kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam, belatung-belatung itu ketika mau makan hatinya, ya Allah, kalau hatiku ini juga digerogot oleh belatung ini, kemana lagi nanti aku bisa bertasbih kepadamu? Hai Allah berfirman dalam diskusi, hai Ayub, cukuplah Ayub. Nah terus belatung-belatung itu berterbangan, yang jatuh ke air jadi udang, yang ke darat jadi taot. Tuh, emang begitu Pak Ustadz ditanya lah, saya baca kitab itu Duratul Nasihin begitu. Ternyata jadi kalau ibu doyan udang, itulah belatung Nabi Ayub dulunya, asal muasal kejadiannya. Tahun juga itu, makanya tahun sekarang apa yang kait Nabi Ayub? Aman Allah, skenario nya begitu kali. Ternyata tahun madunya luar biasa, ada yang lebih mahal sekarang ya Bu ya. Masya Allah. Jadi kalau Allah berkehendak dengan apa aja, udah indah aja udah. Makanya kita selalu bersandar kepada Allah. Kalau kita begini ya, ini karena Allah begini maunya, udah ikutin. Jangan keluh kesah. Ya Bu. Jadi sabar ketika menerima uji, maka Ayub termasuk kategori manusia paling sabar sedunia. Ayub alaihi salam. Sama lagi dengan siapa? Nabi Ibrahim dari masih sejarah kehidupannya Ibrahim itu Masya Allah masih muda dibakar, ya enggak? Begitu udah tua renta, dia kawin sama Siti Hajar, nggak punya anak, sekalinya punya anak, ya kan? Akhirnya suruh disembelih. Akhirnya anak kawin lagi, Siti Hajar loh yang ngawinin lagi suaminya. Ibrahim kepada siapa? Siti Sarah. Tapi orang sekarang nggak ada yang ngawinin lakinya, nggak ada ya. Orang sekarang nggak ada. Pak, kali ada bini gitu, saking sayang kepada suami. Pak, ngapa mak? Gue pengen ngawinin lu. Nah, nggak ada. Nggak ada. Nggak kebalik Pak. Sarah yang ngawinin Hajar. Bagaimana Bu? Tadi kan Bapak bilang Siti Hajar yang ngawinin. Ya bisa. Kebalik. Ya, ceritanya dibalik. Sarah istri pertama Sarah, istri keduanya Hajar. Sarah lah yang meminta, ya kan, Ibrahim ngawinkan si Hajar. Dari situlah dapat anak namanya Ismail. Dari Sarah dapat anak namanya Ishak. Ya Bu ya, Nabi Ishak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi boleh kembali ke pelajaran, boleh orang muslim menjenguk orang kafir yang sakit. Bahkan orang yang sakit mata aja kalau mau jenguk boleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa? Meminta doa dari orang yang sakit seperti tadi. Ya ibu-ibu nggak usah yang sakit itu setelah kita doakan dia berdoa lagi, nggak usah, ucapkan aja terima kasih Bu ya atas doanya, atas kunjungannya, semoga Allah membalas kebaikan ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Segitu aja udah cukup, berarti ibu mendoakan. Kemudian berobat. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa syariat Islam memerintahkan agar orang sakit itu berobat. Karena ini masuk kategori ikhtiar. Ngomong nggak usah berobat yang berobat kayak mati, nggak berobat mati. Iya kan? Gua nggak berobat jangan. Karena ternyata Rasulullah menganjurkan, hadis riwayat Ibnu Mas'ud,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innallaha lam yunzil da'an ila anzalahu shifaan fatadawaw. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan penyembuhnya, maka berobatlah kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Jadi berobat dianjurkan ya Bu ya. Pak, lama banget berobat di sono pukul bapak, lama banget lagi BPJS sekarang mah aduh antrinya. Pergi jam sekian kita dapatnya jam 2, pergi dari subuh dapatnya jam 2. Pak, perlu sabar. Ya, jangan mengeluh, sabar karena anjuran. Ingatnya begini, jangan lihat antrian BPJS-nya, ingatnya perintah Rasulullah. Kalau yang namanya sakit harus berobat. Emang ada yang pada ngeluh ibu-ibu, apalagi di rumah sakit ini, rumah sakit ono. Waduh, sekarang ya kena anggapnya orang kagak bayar kali ya, yang antri banyak banget. Akhirnya timbul malas, keluh kesah, sakitnya makin nambah. Ibu yang dirahmati Allah, kemudian lanjutannya, bolehkah kita berobat ke dokter kafir? Dokternya bukan orang muslim, padahal mayoritas agama negara kita ini muslim, tapi dokternya bukan muslim. Boleh nggak kita berobat kepada dokter orang kafir bukan muslim? Boleh. Kenapa? Karena memang dia mungkin ahli di bidangnya. Boleh. Nah kalau semua rumah sakit dokternya orang kafir semua, orang yang banyak orang Islam sekolahin anak nggak pernah sampai ke dokter, sampai sampai SMP SMA dikawinin orang kita mah ya. Akhirnya nggak pernah jadi dokternya, dia dokter orang-orang non muslim. Akhirnya dialah yang berkuasa jadi dokter orang kafir. Boleh kita berobat kepada orang dokter kafir? Boleh, termasuk Ibu Haji Tati ya, dia berobat kata dia tadi dokternya orang kafir, nggak apa-apa ya. Allah berobat kepada orang wanita, dibolehkan seorang laki-laki berobat kepada seorang wanita, dan begitu pula sebaliknya, mau dokternya wanita mau dokternya laki-laki boleh berobat ya. Diriwayatkan dari Rubai binti Muawwij bin Arfa, dia berkata, kami kaum wanita ikut berperang bersama Rasul, memberi minum pasukan muslimin dan membantu mereka, dan mengevakuasi korban meninggal dan luka ke Madinah. Al-Habib Abu Hajar As-Asqalani berkata, Al-Fat dibolehkan berobat kepada orang yang bukan mahram dan kondisi terpaksa, sebatas kebutuhan memandang fisik, menekan dengan tangan dan serupa itu. Artinya, lah kalau seorang perempuan jihad juga di jalan Allah, kemudian luka-luka di bagian paha, ya kan dokternya laki-laki, ya kan bagaimana? Nggak dilihat, yang orang emang memperbaiki itu, yang penting dokternya tahu etika lah, jangan dibuka semua kan gitu, ya kan? Bagian yang sakit aja, batas itu gitu. Larangan berobat dengan tamimah. Nah ini Bu, mulai nih. Tamimah tahu apa? Tamimah. Tamimah itu jimat. Rasulullah melarang dari tamimah. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat untuk menolak bala dan penyakit di tubuhnya, yang digantung Bu, mengenakan wadah jimat yang berasal dari laut, maka Allah tidak akan memberinya titipan apapun. Hadis riwayat Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sanadnya. Tamimah adalah jimat sejenis kalung yang dililitkan di leher anak-anak, dilakukan kalangan bangsa Arab dengan keyakinan akan menolak penyakit yang ditimbulkan oleh rasa dengki seseorang kepada anak itu. Islam kemudian datang membatalkan dan melarang perbuatan itu. Ya Bu ya. Tamimah memakai gelang ini nih, ya awas, hati-hati loh. Kalau ibu meyakini itu bisa musyrik, ya kan? Nanti tamimah, ya jimat.
Tamimah itu jimat, Bu. Jadi tidak boleh berobat dengan jimat-jimat yang dianggap mempunyai suatu kekuatan gaib. Dukun dong. Lah, dukun udah ujung-ujungannya. Jadi tidak boleh berobat kepada dukun. Karena pakai gituan. Isimlah apa tembengnya. Berobatlah mohon kepada Allah, ada doa-doa khusus. Ya Bu ya, Islam komplit banget kalau ibu mau pelajari, bukan hanya didengarkan kaki amalkan, insya Allah apa yang terjadi itu kehendak Allah. Ya, apa yang terjadi kehendak Allah, kan ibu diajari minum air ada doanya. Apa doanya? Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lah udah apa banget. Yang kedua? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ngelotok udah. Lah udah ngelotok bagus. Tapi kadang-kadang Tiap hari dipakai. lupaan. Ya. Kalau lupa sekurang-kurangnya baca bismillah. Salawat pendek. Iya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ajaran Rasul ini. Ya kan, air itu bisa menjadi obat kalau kita bacain doa. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa, dengan berkahnya Nabi. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi, tidak ada kekuatan daya kekuatan yang dari atas dari langit. Ma'asmihi sayul bil ardi wala bisama, bil ardi wala bisama, dari bumi dari langit. Iya kan? Itu kita mintanya kepada Allah, ngapain jimat digantung-gantung? Kalau buat seni boleh dah ya. Ya, jimat nih gua bawa ini nih, kalau nggak bawa ini gua nggak begini nih. Makanya laki-laki banyak pendemen mau gua nih gara-gara ini nih. Pala lu peang. Jangan ya Bu ya. Khawatir nanti ibu mempercayai itu kebuatan amat sangat, nanti ibu musyrik, bukan percaya kepada Allah akhirnya. Paham Bu? Jadi tamimah itu adalah jimat, menggantungkan doa yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, sebagian kalangan mazhab Asy-Syafi'i, dan satu pendapat diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa tidak boleh menggantungkan tulisan berupa doa-doa sekalipun dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena ada larangan memakai jimat di atas yang bersifat umum. Itu ya tulisan apa yang ditempel di atas depan pintu apa segala macam, udah buangin aja Bu, kosongin aja, udah kosongin. Adanya di diri kita. Mau masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, baca doa bismillahirrahmanirrahim. Makan, baca doa. Minum, baca doa. Buang hajat, baca doa. Bikin anak, kalau buang hajat doanya diucap apa di hati? bagaimana Bu? Kalau doa buang hajat diucap apa di hati? Kan di kamar mandi tuh katanya gitu. Ya. Dia diucap apa di hati aja? Di hati ya. Ada dua pendapat, ya kan? Tapi kebanyakan juga orang yang Allahumma inni a'udzubika min syururi khaba'is. Enggak apa diucap juga. Sebelum masuk. Namanya kalau di kamar mandi itu semuanya di hati katanya gitu. Bisa. Kalau udah Karena masuk. itu namanya tempat itu ya. Tapi kadang-kadang kita saking sebelnya tuh sama jin yang namanya, kalau laki-laki namanya si khobais, kalau perempuan laki-laki hubus, perempuan khobais, saking keselnya. Kan termasuk doa-doa wudu kan, misalkan wudunya di kamar mandi nih, misalkan ya basuh tangan, ada doanya. Ada semuanya harus jangan diucap, harus di hati gitu. Bisa, boleh. Iya. Termasuk orang menghafal, kadang-kadang kan ada begini nih. Nih, Kamar mandi. lagi buang hajat. Dia menghafal, mengingat-ingat apalan. Ntar gua kalau jadi imam baca apa ya? Oh ayatnya ini. Dia nggak usah keluar ucap, di dalam hati aja, boleh. Nah ibu tadi masuk kamar mandi bisa begitu dalam hati. Kalau kata saya boleh diucap, boleh di hati. Diucap kali sebelum masuk kali depan kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal. Iya, karena pendapat yang itu, karena itu bukan untuk ngaji. Kita kan mengusir si itu. Kalau laki-laki si hubus di, iya.
Iya. Kalau lapal-lapal Al-Quran tidak boleh. Kita umpamanya di WC lagi ngeden nih, wa ilahukum ilahun, kaget dah ya kan. Nah itu mah orang kagak ngaji namanya. Jadi boleh, mau diam aja begitu boleh. Yang penting niatnya sudah. Wudu, ya kan niat. Nawaitu rafal hadasil asghar, pardon lagi ta'ala, atau nawaitu wudu'a. Banyak anu itunya riwayat. Boleh begitu. Yang penting lu niatnya pertama tadi, karena innamal a'malu segala sesuatu perbuatan itu harus diawali dengan niat. Niat boleh diucapkan, boleh tidak. Contoh lain, kita sholat Allahu Akbar Isya, kita niat nggak? Bersamaan dengan takbir Allahu Akbar, hati aku niat sholat Isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Hatinya begitu, jadi niatnya di hati. Nah itu yang kaitan tadi boleh begitu, dia menyamakan dengan niat-niat yang lain. Kalau sholat, kalau niatnya diucap, artinya boleh sebelum takbiratul ihram kan, misalkan ya. Iya, kenapa? Gue mau sholat apa kita nih? Nah, oh udah komat nih, kita mau sholat apa nih? Sholat maghrib, imam langsung, ya kan? Subuh fakum fa inna tasbihata subuh min tamami sholat. Rapatkan barisan karena kesempurnaan sholat berjamaah barisan rapat dan lurus. Imam usolli. Sebenarnya kalau kita sendirian nggak pakai ucapan begitu juga nggak apa-apa. Itu kan ngasih tahu jamaah yang lain bahwa kita sekarang sama-sama mau sholat berjamaah begini nih. Jadi itu imam tuh kayak ngasih tahu. Usolli fadl maghribi salasa raka'atin. Karena kadang-kadang orang yang baru datang nih, yang belakangan kita langsung nggak pakai usolli, enggak, langsung Allahu Akbar. Berarti dia sudah iya, udah kebiasaan dibaca, baca aja. Karena termasuk ntar larinya ke zikir. Ya, ke zikir selesai sholat. Artinya apa? Boleh nggak zikir selesai sholat? Nggak dicontohkan Nabi pulang, ya kan? Wah sekarang paham banyak banget nih. Kalau yang NU pada umumnya habis selesai sholat zikir astagfirullahaladzim, ya kan, la ilaha illallah wa syarikalah. Astagfirullahaladzim 3 kali menggugurkan dosa. La ilaha illallah wa syarikalah itu dosa-dosa kita guguran 10 kali itu. Terus Allahumma ini Allahumma ajinna minan nar. Itu kalau berjamaah. Kalau sendiri Allahumma ajinni minan nar. Allahumma antas salam wa minka salam. Terus diucap. Iya. Bagaimana yang nggak diucap? Begitu banyak. Saya juga menyaksikan sholat di mana-mana begitu habis. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam diam, ngebagu, matanya tengok sini, mulutnya ke makam. Dalam hati gua, lu baca apa sih? Ya kan? Tengok, lu baca apa sih? Boleh nggak begitu? Boleh. Begitu boleh, nggak ada salah nggak. Cuman kalau kata orang ilmu suka ngatain, ya lu kagak apal anunya itu. Dia pakainya bagus bisa jadi imam doang. Apalnya kadang-kadang itu doang ayatnya. Begitu. Selanjutnya nggak pada hafal dia itu, makanya dia diem baik. Ya kan? Belagak, berbalik dah. Jadi orang nggak pernah ngikutin aminnya, berdoa langsung pada kabur berdoa. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi habis sholat fardu, zikir yang jahar itu boleh, zikir secara sembunyi-sembunyi pun juga boleh. Cuman kalau saya pribadi mah, kalau pribadi ya, kalau orang zikir diam-diam banyak, kita juga sering yakin jadi makmum. Ah lu kagak bisa, nggak hafal lu, nah itu itu doang. Cuman saya nggak punya prasangka jelek pada dia. Udahlah, lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kamu buat mudah, amalan saya buat saya. Tapi ketika saya jadi imam di tempat-tempat lain, pada dorong-dorong kan, ayo. Wah, dilihat akhirnya jadi imam kita. Saya biasa baca itu
Selesai sholat bisa Fatihah, saya berdoa amin, ada yang aminin. Saya amin malah salaman, kata gua bingung nih, ini yang seneng sama doa apa kagak nih, seneng sama zikirin enggak, tapi begitu salaman sama aja. Yang begitu itu nggak perlu dipermasalahkan aja udah ya. Jadi kalau kita mah ikutin tata cara kita, paham bu? Nggak usah kita nyalain orang lain, karena ketika kita nyalain orang lain belum tentu kita juga benar. Saling-saling berdoa dan mengharap kepada Allah. Ibu yang dirahmati Allah, orang sakit dilarang tinggal di antara orang sehat. Barang siapa yang terkena penyakit menular, maka dia tidak boleh tinggal di antara orang-orang sehat dan tidak berdekatan dengan mereka. Artinya apa? Ya orang sakit ya sama orang sakit lah. Apalagi kalau sakitnya menular seperti yang ibu ngomong tadi. Ya, bersabda Rasulullah, janganlah orang sakit masuk kepada orang yang sehat, tuh nggak boleh dicampurin. Hadis riwayat Bukhari Muslim, bagi pemilik unta sakit dilarang memasukkan untanya di antara unta-unta yang sehat. Rasulullah bersabda, jangan menulari dan jangan pula tiarah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Binatang aja antara yang sehat dengan yang sakit dipisahkan, apalagi manusia. Jadi wajar kalau ibu-ibu suka dilarang jangan masuk ke ruangannya ya bu. Ini penyakitnya apa? Penyakit menular. Gitu. Ibu yang dirahmati Allah, dilarang keluar dari wilayah wabah dan keluar darinya. Dari wabah keluar dilarang. Nikmatin aja ketika sakit, waktu kita kena COVID, nikmatin aja sesuai dengan aturan. Udah paham dah itu dah. Kemudian dilanjutkan, dianjurkan mengingat kematian. Syariat Islam menganjurkan agar mengingat kematian dan mempersiapkan menghadapinya dengan amal soleh. Hal ini dianggap merupakan petunjuk kebaikan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu maut. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia mengatakan hadis ini hasan. Banyak-banyak mengingat kematian. Kalau kita takziah kepada orang yang meninggal dunia, pada hakikatnya kita juga harus menyadari bahwa kita juga pasti akan mati. Kababil mauti wa ijo, kata Rasulullah, cukup kalau kamu melihat saudaramu, tetanggamu, kerabatmu meninggal dunia, itu nasihat bagimu bahwa suatu saat kelak kamu juga akan mati. Islam indah banget ya ngajarinnya, masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, makruh berharap kematian. Makruh hukumnya seorang muslim berharap kematian atau memintanya karena tekanan kemiskinan, sakit, ujian dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi bersabda, la yataman naina ahadun minkumul maut liyudri nazala bihi fa in kana la budda mutamen niyal lil maut falyat ini maka hayat wa tawaffani mukanatal wafatu khairan li. Jangan seseorang mengharapkan kematian karena penderitaan yang menimpanya. Jika dia terpaksa harus berharap kematian, maka hendaklah dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan mintalah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Al-Jamaah. Ibu, Bu, boleh enggak kita minta mati? Saking susahnya kita hidup, kesini buntu, kesini buntu, ya Allah mati aja, nggak boleh, ya kan? Wala ta'asu min rauhillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Minta mati nggak boleh bu, ya.
makruh, dibenci oleh Allah minta mati. Dulu banyak nih, tahun-tahun dulu tuh orang teman-teman ya di atasan saya dah. Gue berangkat haji biarin ketika gue mati di sono ke. Ada yang begitu nggak boleh. Ya udah aja laksanakan haji ya haji. Ada yang minta haji pengen mati di sono. Enak amat ya, mati mah kalau udah datang waktunya datang. Ustadz Waloni itu yang orang dari Kristen ya, masuk ke Islam, punya mualaf jadi penceramah hebat. Khutbah Idul Adha kemarin, khutbah pertama lancar karena ada cerita keterangan. Kalau khutbah kedua paling banter kan dengan doa, tapi dia nggak sempat menyampaikan itu, lepok mati. Karena dia minta mati, padahal udah nggak boleh minta mati akhirnya, tapi mati dalam husnul, kalau bisa ngatain begitu. Apa sih dia cuma harapan, ya Allah kalau banyak alim ulama di Indonesia tapi kemungkaran masih tetap banyak. Saya khawatir takut Allah berikan ajab di Indonesia. Itu kekhawatiran besar. Itu begitu seperti itu. Saya khawatir kalau Allah nurunin ajab kepada penduduk negara Indonesia ini karena banyaknya munkar, banyaknya orang korupsi, berjudi, maksiat, merajalela. Khawatir, saya takut banyak ulama-ulama nggak bisa bicara terang-terangan. Apalagi sudah mau nempel ke pemerintahan, masuk kategorinya dia. Saya nggak malu saya, kata Ustadz Waloni itu. Kalau begini matiin aja dari saya, ya Allah ya. Itu makanya permohonan, bukan minta mati. Nggak sanggup melihat keadaan Indonesia seperti itu. Ulama-ulamanya kalau udah bersender kepada pemerintah lupa. Yang tadinya keras, jadi sekarang ibu-ibu itu makanan yang anak-anak tuh apa tuh ya, yang kayak kerupuk-kerupuk garing-garing enak tuh, ternyata itu bahan bakunya wabi. Kayak ciki-ciki yang itu tuh ada tuh. Itu ternyata bahan bakunya banyak wabi. Wabi haram nggak? Kalau anak-anak ibu dimakanin makanan yang haram, nanti berpikirnya haram-haram lagi. Man nabata min haram panaru aulabi. Ngeri udah bu, ya kan? Bersyukurlah Ustadz Jepri Al-Bukhari meninggal dunia, nggak sakit lagi. Apa kata beliau? Ya Allah, kalau saya kembali lagi ke masa dulu berganjulnya saya, suka apal dia tuh nyekek botol apa, topi miring apa segala macam, apal tuh Ustadz Jepri. Akhirnya dia meninggal cuma nabrak palem, ketabrak karena ngantuk, pulang dari hampir ke bawah itu teman-temannya. Ternyata Allah selamatkan dia lebih baik mati aja dah. Ustadz Jepri Al-Bukhari, yang istrinya siapa namanya tuh Ustazah juga, Umi Pipip. Saya datang dulu waktu ke-40 harinya, orang banyak banget, saya nggak cuma tempat di latar di depan pohon. Ini sama Jinda, namanya lagi kita juga lagi seneng bawa mobil semangat, ayo main gitu. Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Arifin saya pernah datang juga. Saya dulu melanglang buana kalau Ramadan, kalau nggak ada job di kampung sini, mau jadi imam apa kultum dan sebagainya, saya keluar ke Istiqlal, ke Arifin Ilham. Saya datangi di sana buka puasa bersama beliau. Mungkin ibu ada yang suka ada kena foto saya sama dia ya. Nah terus apa tuh? Arifin Ilham itu dulu jatuh nyungsep di kalenan. Ya Allah, kalau saya matikan aja saya. Kalau memang apa namanya, lebih baik mati daripada hidup, nanti saya akan membawa pundorot dan lebih jelek lagi, akan memperbanyak kerusakan saya. Lebih baik mati aja. Nah itu mintanya dia. Makanya dia dimatiin dalam usia muda. Tapi matinya ternyata bukan akibat jatuh itu, karena penyakit. Ya biar. Makanya ada satu ungkapan begini. Ya. Makanya itu tadi mintanya, kalau mau ya, kalau memang saya masih bermanfaat buat umat, panjangkan umur. Tapi kalau nggak bermanfaat, lebih baik matikan aja. Saya yakin semua orang juga begitu. Buat apa umur panjang
banyak dosa, betul nggak Bu? Makanya ada khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Mantola umruhu wa kasura ay wa hasuna amaluhu wa sarun nas mantola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik manusia orang yang umurnya panjang, makin tua makin baik amal perbuatannya. Warasarun nasi mantola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia orang yang umurnya panjang, makin tua makin jelek amal perbuatannya. Itu kata pepatah dari siapa? Ustadz Nur Muhammad Iskandar SG. Saya senang juga sama dia itu, yang punya pesantren Asidikiyah. Apa kata dia? Itu namanya tua keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Tambahin sama dia, sama dengan sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka kagak tahu. Pak Ustadz namu aja, dia dulu karena dia dikontrak dengan pos kota keliling, jadi saya ikut dia. Waduh, itu termasuk saya apa namanya, orang-orang yang saya senangi. Gayanya dia bongkar kitab-kitabnya enak, dengerinnya. Nur Muhammad Iskandar SG. Kenal ya Bu ya? Kenal ya? Orang-orang yang duluan kenal, yang baru mengenal kali. Nur Muhammad Iskandar SG. Dan kemudian saya ikut ini aja, Manarul Hidayah. Wajib kenal Manarul Hidayah. Saya gantiin Manarul Hidayah di Klender. Jadi Ustadz Hasbullah itu ziarah bareng saya ke 9 wali. Itu ternyata di Mabes itu saya gabung sama Haji Ipah Cakung sana, ikut situ. Itu banyak ustazah, banyak ustaz sama Haji Asbullah suruh gantian tiap hari. Itu selama 8 hari. Itu hari ini kamu yang ngisi pagi-pagi ceramah di sepanjang perjalanan mobil, terjarak ke ntar sorenya ustaz ini, begitu terus digilir. Akhirnya kebagian saya juga. Nah, saya mah gaya sesuai gaya saya, ibu udah tahu. Akhirnya begitu dia ngundang Manarul Hidayah, Manarul Hidayah nggak bisa, banyak acara, dihubungin saya gantiin Manarul Hidayah di Klender Tanah 80 dekat stasiun Klender. Manarul masih ada kan? Kegemukan ya. Ya. Kita lanjut. Jadi makruh hukumnya mengharap kematian. Nggak boleh ya Bu ya, minta mati nggak boleh. Mati mah nggak diminta, nanti datang sendiri. Waktunya mati ya mati. Tapi bagaimana kita berupaya dan berusaha? Bagaimana ketika kita mati kita harus husnul khotimah. Makanya doanya setiap kita sholat kita baca terus. Ya Bu ya, baca nggak doanya? Ketika kita sholat sujud terakhir sebelum selesai sholat, kita minta Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang terakhir, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Jadi mati nggak perlu diminta, kapan aja kita mati, yang penting mati husnul khotimah. Ada tambahan lagi Bu, kata ustazah yang perempuan siapa namanya itu? Halimah. Terus satu lagi yang Putratun Nada ya, siapa lagi? Ya, sama dia. Jadi ketika kita sujud terakhir, Bu, diperhatikan. Sujud terakhir di samping setelah tasbih kita baca doa 3 tadi ditambah dengan Allahumma rzuqni, kalau jadi imam zubna, kalau sendiri Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Berapa banyak sih bacanya? 11 kali. Kalau nggak cukup 11 baru 3, 2 boleh ikutin. Kalau imamnya udah at-tahiyatul. Nah, begitu at-tahiyatul duduk terakhir Bu,
Ibu baca lagi. Apalagi bacanya? Tambahan setelah at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tangan sambil illallah, ya kan? Asyhadu Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu tambah. Kemarin di Nurul di Al-Mansuriyah udah dikasih tahu. Ada yang bisa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil. Ngaji mah tuh jadi apal. Apa saya diingetin enggak? Iya. Ahli neraka. Boleh ditambahin, boleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Amal soleh tanda husnul khotimah. Ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Walaupun kita nyebut-nyebut doa seperti tadi juga, ternyata dominan pertamanya dari amal kebaikan kita yang kita lakukan setiap hari. Mana hadisnya? Nih lihat. Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan membuatnya banyak beramal. Beliau ditanya, bagaimana Allah membuatnya banyak beramal? Beliau menjawab, diberinya taufik untuk beramal saleh sebelum mati, kemudian dia dicabut dalam keadaan seperti itu. Artinya kalau Allah berkehendak untuk memberikan orang itu bahkannya husnul khotimah, jadi dari kehidupan sehari-harinya sudah nampak orangnya banyak beramal, banyak bersedekah, ya Bu ya. Pernah dikisahkan itu orang yang suka mencaci Nabi. Bu, ini mulai jawabannya masuk. Orang yang suka mencaci Nabi, pokoknya dia benci pada nama Nabi dah. Apa aja jangankan udah, pokoknya kalau udah nyebut-nyebut nama-nama Islam, benci banget. Ternyata pada saat dia orang itu mati, mulutnya, Bu, kan ambil jenazah itu, nah ada buah jelehan, ya kan? Ada ya buah jelehan ya? Nah, dia udah pasti ngalamin macam-macam. Ada orang yang begitu mau dibersihin, ada lagi makhluk. Ya udah, jangan pusing-pusing, tutup aja udah. Yang penting yang lain jangan cerita. Jangan diceritakan kepada orang. Ibu juga kalau tahu jangan cerita. Ini mah tahu kita sendiri aja gitu ya. Kenapa? Ajab Allah belum sampai ke kuburan, belum sampai akhirat sudah diperlihatkan oleh Allah. Kalau balasan amal kebaikan dibalas dengan kebaikan, kalau amal jelek ya dibalas dengan kejelekan. Nampak, belum sampai ke akhirat di dunia udah nampak. Karena bukan hanya contoh oleh orang sekarang, orang zaman dulu juga sering seperti itu dicontohkan. Makanya kalau lihat begitu kita ada doa itu. Na'udzubillahi min, ya Allah hindarkan diri saya dari yang demikian. Karena kita nggak tahu kematian kita seperti apa nanti. Karena orang mati itu ngimpi mati. Paham ya Bu ya? Orang mati seperti orang ngimpi mati. Taunya dia mati setelah dia di alam kubur, ketika ditinggal oleh keluarganya, masih inget dia tuh. Teriak-teriak tapi nggak didengar. Kalau denger, ibu pada kabur. Atau sebaliknya, ketika orang dikurung batang lagi digotong mau dibawa ke makam. Ya kan, dia itu sebenarnya teriak-teriak, dibawa kemana aku nih, dibawa kemana aku nih, gitu kan. Maka dalam hadis, andai kata Rasulullah, aku perlihatkan teriakan suara ahli kubur itu, yang mayit itu yang mau digotong ke mayit, didengar oleh telinga manusia, nanti orang tidak mau saling menggotong, ya kan? Tidak mau saling menggotong, ya kan? Iya kan ada hadisnya itu. Lah iya dia teriak-teriak, wow, mana kita kan dengar sama telinga kita, nggak mau saling menggotong. Itu sabda Rasul. Ya, makanya oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita terus ngaji.
Ya. Allah, ada lagi yang mau bertanya? Kita cukupkan sampai dengan amal soleh tanda husnul khotimah. Kita dianjurkan selalu berprasangka baik kepada Allah. Ini jangan sampai kita, ya, jangan sampai kita seperti itu. Ada tanya lagi Bu? Masih ada waktu 10 menit. Kesabarannya, disitulah butuh kesabarannya. Masya Allah, kasihan banget itu orang udah tua, orang tua.